Oke, halo teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya mau nunjukin sesuatu nih. Jadi ini adalah mining rig pertama yang saya buat. Nah, jadi mining rig yang ada di sini sekarang itu saat ini mining Ethereum yang harganya saat ini tanggal berapa ya? Ini tanggal rekamnya tanggal 25 Maret 2021 itu mencapai 1.600 sekitar 1.600 US dollar atau 24 juta rupiah. Ethereum sendiri ini pernah mencapai puncak tertingginya beberapa waktu yang lalu ya, belum lama. Itu mencapai sekitar 2.000 US dollar atau sekitar 28 juta rupiah untuk satu Ethereum. Wow, banyak ya. Untuk mesin yang ini nih memiliki hash rate itu sekitar 247 megahash per second dengan penggunaan daya sekitar 1.200 watt gitu. Nah, saya mau nunjukin spesifikasinya ya. Jadi untuk yang pertama nih, untuk motherboardnya ini saya menggunakan Biostar second, beli di toko online. Itu mereknya Biostar TB250 BTC Pro. Jadi ini tuh ada yang tipenya yang Pro, ada yang biasa. Jadi kalau yang BTC Pro ini dia memiliki 12 PCIe slots untuk memaksimalkan jumlah GPU yang bisa dimasukkan dalam sebuah motherboard. Sedangkan yang biasa itu yang nggak Pro itu cuma 6. Kayak gitu aja sih bedanya. Jadi sini ada 6 slot ini ya, kalau kelihatan, sorry gelap. Jadi kalau misalnya di sini nih tuh, kalian bisa lihat tuh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu sih. eh Oke, untuk motherboardnya beli toko online dan ini sempat gak nyala sih. Jadi kendalanya itu ada pin yang bengkok dan saya harus benerin dulu. Tadinya mau retur aja, cuman ya mengingat kondisi lagi seperti ini ya, udah susah nyari barangnya, mahal. Pas udah bisa dibenerin jadi nggak jadi retur, jadi langsung dipakai aja. Alhamdulillah sampai sekarang udah berapa lama ya? Mungkin ada sekitar sebulanan lah ya, nggak ada isu, nggak ada kendala sama sekali setelah diperbaiki. Oke, next untuk prosesor yang ada di dalam motherboardnya ini, saya pakai Intel Pentium G45 60 ya. Iya benar, Intel Pentium G45 60. Second juga beli di toko online. Terus untuk RAM-nya pakai Hynix yang biasa ya, maksudnya yang bukan yang versi gamingnya, tapi yang apa istilahnya, yang jadul lah. Jadi dia tuh nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada rumah heatnya gitu. Jadi kayak nggak ada penahan panasnya gitu. 8 GB DDR4. Terus untuk SSD saya pakai RX7. Nah ini baru sih, SSD-nya 120 GB. Terus diinstalin OS-nya Windows untuk mining. Eh, untuk PCIe Riser yang dipakai di sini, untuk GPU-nya ya, untuk masing-masing GPU-nya ini menggunakan Riser versi 007 dengan input daya Molex 4 pin ya, kayak gitu. Jadi belum pakai yang 6 pin. Nah, kalau saran saya sih kalau teman-teman pengen bikin mining rig, untuk pakai riser yang menggunakan 6 pin ya, jangan pakai yang Molex ataupun SATA, itu bahaya sih. Untuk Molex ya masih sosok lah, tapi kalau SATA eh, itu jangan deh gitu, takutnya ada bermasalah. Kalau baca di artikel, lihat di YouTube ataupun Reddit gitu ya, itu katanya sih bisa menimbulkan fire hazard atau resiko kebakaran gitu. Jadi mending yang aman-aman aja, cari yang 6 pin. Nah, seperti itu.
Oke, untuk nextnya, oh iya PSU-nya. Nah, PSU-nya di sini saya menggunakan Enermax Platimax 1700 watt kayak gitu. Nah, cuman konsumsi daya dari GPU yang dipakai nggak semua sih. Jadi yang kepake itu cuma 1200-an. Jadi nggak mentok. Dan juga kalau misalkan kalian bikin mining rig kayak gini, lebih baik sih jangan dipentokin maksimal banget ya. Misalkan ini 1700 terus dipakai semuanya gitu, nggak, jangan. Nanti takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau berdasarkan dari artikel yang saya baca ataupun dari video YouTube yang saya lihat, itu ada baiknya perhitungannya tuh maksimal tuh sekitar 80% aja. Jadi kalau untuk yang 1700 yang ini yang saya punya, itu mungkin kalian bisa menggunakan sekitar 1300-an kayak gitu. Untuk sekarang saya konsumsi dayanya nggak sampai itu sih, nggak sampai 1300-an, itu cuma 1100 untuk 6 buah GPU seperti ini kayak gitu. Oh ya, dan juga ini yang nggak kalah penting adalah kilowatt hour atau apa ya, kilowatt meter lah, untuk ngelihat berapa sih konsumsi daya yang dipakai sama mesin mining rig ini kayak gitu. Untuk saat ini tuh ya penggunaannya nggak nyampe sampai 1300, jadi ini ada di 1200 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke GPU sekarang ya. Jadi untuk GPU-nya sendiri ini ada 6 buah GPU. GPU-nya itu terdiri dari 1080 2 biji sama 1080 Ti ada 4. Nah ini. Jadi ini yang paling ujung ini. Nah ini adalah GeForce GTX 1080 yang biasa dari Galax. Terus yang ini 1080 dari Gigabyte. Nah terus ini selanjutnya ini udah masuk ke yang Ti ya. Ini 1080 Ti dari Galax XOC ya. Terus ini juga Gigabyte, ini yang Ti 1080 Ti. Ini ada GeForce Zotac M Extreme 1080 Ti juga. Sama yang terakhir ini yang recently baru saya dapat, baru aja. Ini Asus ROG Strix GTX 1080 Ti. Nah ini barangnya lumayan sih, karena ya tahu sendiri ya, ini sebenarnya lampunya juga mati tuh RGB-nya. Jadi semua GPU ini yang saya beli ini second semua. Jadi nggak ada yang saya beli baru kayak gitu. Jadi mulai dari ujung sana sampai sini tuh nggak ada GPU baru. Dan sebenarnya yang ini bisa dibilang ini GPU punya saya sih. Jadi saya beli untuk keperluan PC saya. Yang sekarang PC saya kosong. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya nggak main game Valorant. Soalnya lagi dipakai buat nyari duit. Oke. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa saya jelasin untuk mining rig kali ini. Jadi ini mining rig pertama saya dengan 6 GPU ya, yang terdiri dari 1080 dan juga 1080 Ti. Ada 6 semua totalnya. Hash rate-nya itu sampai 247 ya. Dan juga penggunaan dayanya itu 1200 watt gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau lihat ini kalau ini sih ini ya, harga dari Ethereum. Ini kita lihat statusnya dulu deh. Nah ini untuk stat yang sekarang ya. Nah untuk kondisi yang sekarang itu suhunya semua rata-rata ada di bawah 65 derajat ya. Kalau kemarin sih saya coba sempet mentokin lah, istilahnya apa ya, saya coba maksimalin sampai 260 MHz per second itu bisa, cuman suhunya jadi panas banget. Ini bisa sampai yang ini nih bisa sampai 67 derajat Celcius. Tapi kalau sisanya ya sama, yang ini juga ada beberapa kendala ini sih, suhu di sini bisa sampai 67. Nah saya nggak pengen kartu GPU saya yang ini rusak dalam waktu dekat, karena mining ini kan apa istilahnya ya, jangka panjang lah
istilahnya, bukan jangka pendek gitu, bukan sprint tapi maraton. Jadi saya mau GPU saya ini bisa tahan sampai istilahnya bisa balik modal seperti itu. Jadi suhunya itu ditahan sampai sedingin mungkin dan juga seefisien mungkin. Untuk fan dia rata-rata semua ada di 70%, kecuali satu yang ini karena udah saya ganti juga thermopaste-nya, jadi fan-nya saya set di 50% dan suhunya tuh bisa dilihat ini bisa sampai 59 derajat Celcius ya. Nah untuk nextnya ke depannya planning adalah saya mau pasang yang namanya kipas untuk niup udara panas ke dalam GPU-nya, karena itu bakal ngebantu banget sih. Jadi suhu dari GPU-nya ini bisa berkurang sekitar 5 atau sampai 10 derajat, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Mungkin bisa jadi bahan untuk video selanjutnya. Oke, ini bisa kalian lihat ya, kalau misalkan mau cek sekarang hash rate-nya itu ada di angka 247. Nah yang ini ya 247,471 ya, 247 lah, dengan konsumsi daya kalau di sini totalnya itu adalah 1022 ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini kan ada faktor yang lain karena ada motherboard juga. Nah ini jadi totalnya 1200 watt kayak gitu. Oh ya, di sini juga saya pasang kamera juga ya. Kalau misalnya saya mau remote dan ngecek kalau gitu ada sesuatu yang terjadi, jadi kameranya itu yang itu ngarah langsung ke mining rig saya. Jadi kalau misalnya ada mungkin kok hash rate-nya turun atau apa, jadi bisa langsung ngecek secara visual juga gitu sih. Untuk sekarang suhu ruangannya itu sekitar 30,9 dan suhu dari si mining rig-nya ini sendiri itu ada di angka 60 derajat lah istilahnya, untuk rata-ratanya ya ada di 60 sampai 63 kayak gitu. Dan ini cukup aman sih kalau menurut saya. Oh ya, untuk miningnya saya sendiri menggunakan Minerstat. Minerstat ini enak banget dipakainya. Jadi kalian tinggal install di Windows, terus nanti dia banyak fiturnya. Kalian bisa ngubah settingan overclock via website gitu, atau bisa nge-reboot mesinnya atau matiin mesinnya kalau ada apa-apa langsung dari smartphone ataupun laptop kalian kayak gitu sih. Jadi tanpa harus berada di tempat. Oke, sekian video kali ini. Untuk nextnya saya mau coba pasang kipas exhaust ya, exhaust lagi apa sih, kipas fan casing dari sini melintang ke sana untuk menyemburkan udara dingin ke GPU supaya suhunya bisa lebih. Oke, thanks kalau yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. See you on next video. Bye bye.